Latar belakang dalam penelitian ini dimulai dari transisi individu saat memasuki di dunia perkuliahan. Jadi kan dalam kehidupan sehari-hari setiap individu itu kan pasti mengalami masa transisi, termasuk saat masuk ke dunia perkuliahan. Dibanding dengan masa sekolah, transisi ke perguruan tinggi cenderung lebih kompleks karena mahasiswa dituntut untuk lebih mandiri dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Saat menjadi mahasiswa baru, seseorang juga akan mulai berinteraksi dengan banyak orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari segi budaya, kebiasaan, maupun cara berpikir. Kondisi ini sebenarnya membutuhkan proses penyesuaian, terutama dalam hal membangun hubungan sosial dan kerjasama dengan teman sebaya. Namun, situasi menjadi semakin menantang karena perkuliahan dilakukan secara daring akibat pandemi COVID-19. Mahasiswa baru tidak memiliki kesempatan untuk bertemu langsung, sehingga interaksi menjadi terbatas dan proses saling mengenal tidak berjalan dengan optimal. Di sisi lain, dalam perkuliahan, mahasiswa tetap dituntut untuk bekerja dalam kelompok. Padahal, tanpa adanya interaksi langsung, kerja sama tim menjadi lebih sulit. Banyak mahasiswa yang merasa kurang percaya diri, sulit menyampaikan pendapat, bahkan muncul rasa tidak percaya terhadap anggota kelompok lain. Kondisi ini juga dapat memicu terjadinya miskomunikasi dan konflik dalam kelompok. Masalah tersebut menunjukkan adanya rendahnya kepercayaan interpersonal antar anggota kelompok. Padahal, kepercayaan ini sangat penting dalam membangun hubungan kerjasama yang baik, karena berkaitan dengan rasa saling percaya, kepedulian, dan keyakinan terhadap kemampuan anggota tim lainnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui intervensi psikologis, yaitu team building. Nah, team building sendiri merupakan suatu kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kerjasama, kekompakan, dan kepercayaan dalam kelompok. Menariknya, dalam penelitian ini, team building dilakukan secara virtual, menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Hal ini juga menjadi penting untuk dikaji karena perkembangan teknologi memungkinkan intervensi psikologis dilakukan secara daring. Dan perlu diketahui apakah metode ini tetap efektif dalam meningkatkan kepercayaan interpersonal. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah intervensi team building secara virtual dapat meningkatkan kepercayaan interpersonal antar kelompok, khususnya pada anggota mahasiswa baru yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi dan bekerja sama selama perkuliahan daring. Variabel bebas dalam jurnal tersebut itu adalah intervensi team building virtual, dan variabel terikatnya yaitu kepercayaan interpersonal antar kelompok. Partisipan dalam jurnal tersebut itu adalah mahasiswa baru angkatan 2022. Nah, terdapat 13 mahasiswa baru yang bersedia untuk ikut eksperimen. Desain yang digunakan dalam penelitiannya itu adalah one group, pretest, dan post-test. Pengukuran variabel dependentnya itu menggunakan kepercayaan interpersonal yang diukur menggunakan skala dari McAllister Lister tahun 1995 yang terdiri dari 11 item dengan skala Likert. Kepercayaan afektif itu berkaitan dengan emosi, kepedulian, dan perhatian. Kepercayaan kognitifnya itu berkaitan dengan penilaian terhadap kompetensi, keandalan, dan dalam individu lain. Prosedur eksperimennya yang pertama adalah penelitian itu diawali dengan pemberian pretest kepada partisipan untuk mengukur tingkat kepercayaan interpersonal awal. Partisipan akan mengikuti intervensi team building secara virtual yang terdiri dari berbagai kegiatan. Itu kegiatannya ada permainan, games, diskusi, studi kasus, brainstorming, serta latihan komunikasi yang berbasis experiential learning.
post-testnya itu untuk mengukur perubahan kepercayaan interpersonal dari partisipan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan skor kepercayaan interpersonal setelah diberikan intervensi, di mana total skor Prita sebesar 370 meningkat menjadi 431 pada post-test dengan kenaikan 61 poin. Nah, hasil uji statistik menunjukkan nilai P 0,001 yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah intervensi. Nah, jadi intervensi tim building report ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan interpersonal antar anggota kelompok mahasiswa. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu walaupun dilakukan secara daring, kegiatan seperti ini tuh tetap membantu meningkatkan rasa percaya antar anggota kelompok dan juga memperbaiki hubungan sosial mereka. Untuk kelebihan dari penelitian ini, yang pertama relevan dengan kondisi nyata, yakni penelitian ini sesuai dengan situasi COVID-19, jadi konteksnya realistis dan dekat dengan pengalaman mahasiswa. Yang kedua, mengangkat masalah yang penting, yakni fokus pada kepercayaan interpersonal dalam kerja kelompok, yang memang sering jadi kendala di perkuliahan. Yang ketiga, menggunakan intervensi yang aplikatif, yaitu team building. Jadi bukan cuma teori aja, tapi langsung diterapkan dengan solusi nyata yang bisa ditiru, seperti game, diskusi, brainstorming, sehingga meningkatkan keterlibatan peserta. Yang keempat, hasil penelitian menunjukkan perubahan yang jelas. Ada peningkatan skor kepercayaan interpersonal setelah intervensi, jadi efeknya bisa diukur. Untuk kekurangannya, yakni yang pertama, jumlah sampel sangat sedikit, yaitu hanya melibatkan 13 mahasiswa, sehingga akhirnya kurang bisa menggeneralisasikan di populasi yang lebih luas. Yang kedua, desain penelitian masih sederhana. Penelitian ini belum menggunakan desain eksperimen yang melibatkan kelompok kontrol, sehingga belum bisa memastikan bahwa perubahan yang terjadi sepenuhnya disebabkan oleh intervensi yang diberikan. Yang keempat, durasi intervensi terbatas, yakni intervensi tidak menjelaskan dampak jangka panjangnya, jadi belum diketahui apakah efeknya bertahan lama atau tidak.